ketika kita duduk itu, kita mengemban amanah. Kita mengemban amanah rakyat, itu yang utama. Amanah yang dititipkan di pundak kita ini sangat besar, sangat berat, dan ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka ketika kita memegang itu, ini adalah amanah dan akan dimintai pertanggungjawabannya, kita akan sangat hati-hati menjalankan amanah itu. Ada yang ngomong, wah Saiful Fadli itu keinginan pribadi nyalon wali kota atau apa. Jadi apa bukan nyalonnya? Jadi untuk rekan-rekan, kawan-kawan yang netizen ya. Jadi kami di PKS ini kita punya mekanisme, ada sistem kaderisasi. Nah, mungkin saat ini di kaderisasi partai ada yang lebih berhak untuk dicalonkan seperti itu. Tapi prinsipnya kami secara kader ini adalah prajurit partai. Kalau partai memerintahkan, menugaskan, ya kita harus siap. Kakak 2019 kan mencalonkan diri lagi dan masuk lagi. Sebenarnya kak waktu apa namanya pemilihannya kak berat yang pertama atau berat yang kedua kak? Nah, jadi pertama dulu kita nih tidak katik beban. Artinya tidak katik beban itu pokoknya. Kalau jadi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Nah, yang kedua ini kita terbebani. Terbebani apa? Karena kita apa namanya harus menjaga amanah partai, jangan sampai kursi ini hilang di dapil ini. Paling tidak untuk kita dewa ya. Nah, untuk partai ya, untuk partai. Jadi jangan sampai siapapun yang jadi waktu itu di DPKS, pokoknya partai tidak kehilangan kursi di dapil ini. Nah, menjaga itu ternyata lebih sulit daripada merebut. Nah, termasuk ya alhamdulillahnya kita dipermudah Allah, karena 5 tahun yang sebelumnya kita menjaga konstituen ini memang betul-betul dijago. Kakak juga cukup dikenal di masyarakat. Tidak cukup dikenal, jadilah ada yang tahu. Jadi artinya kulo membuat mobil ambulan gratis. Jadi 2014 ada inovasi lah. Betul, di tahun awal-awal Dewan karena sudah niat untuk salah satu memfasilitasi masyarakat tadi, kita membuat mobil ambulan gratis. Jadi ketika ada yang sakit kita antar ke rumah sakit, ketika ada yang meninggal kita antar tanpa biaya sama sekali. Nah, ini salah satu bentuk kita memfasilitasi dan mengadvokasi. Nah, alhamdulillah dengan yang tadi kita untuk proses menjaga ini kita tidak lagi terlalu berat, karena sebelumnya kita sudah turun ke masyarakat. Ketika terjadi kebakaran, kita dengan gugus tugas PKS turun ketika kebakaran. Ketika terjadi banjir, kita langsung datang bersama masyarakat. Jadi inilah yang kami lakukan, memfasilitasi dan mengadvokasi masyarakat itu, CAan. Nah, jadi kalau ditanya, ya periode kedua ini dia harus semakin berat karena dia menjaga inilah yang membutuhkan energi yang lebih besar dari sekedar merebut. Seperti itu. Kak, 2019 itu kak, aku jingok secara pribadi banyak caleg-caleg muda. Nah kan kak, kakak menilai nyodo dewe itu cak mana kak dengan caleg-caleg muda? Apa sekedar coba-coba? Ataukah memang kalau walaupun muda harus ya kayak tadi kakak pengalaman organisasi gitu. Menurut kakak dewe cak mana kak terhadap yang caleg-caleg muda yang apalagi khususnya yang sudah jadi kan sebagai legislatif muda kak? Banyak wong yang meragukan usia muda sebetulnya. Nah, kenapa? Karena orang muda minim pengalaman, orang muda tidak banyak makan garam. Harusnya orang-orang muda, apalagi sudah terpilih, ini harus membuktikan bahwa kita adalah orang yang visioner. Kita ini mempunyai visi dan misi. Jadi kalau dia orang-orang muda yang calon hanya untuk, mohon maaf, menghamburkan duit, hanya untuk gengsi-gengsian, jadi niatnya juga mungkin sudah salah seperti itu kan. Nah, ini ya akhirnya masyarakat kan bisa menilai, bisa menilai. Nah, kalaupun misalnya orang yang tadi terpilih, ketika dia duduk, ini dapat disangsikan. Yang ada hanyalah hura-hura akhirnya. Nah, sedangkan ketika kita duduk itu, kita mengemban amanah. Kita mengemban amanah rakyat, itu yang utama. Amanah yang dititipkan di pundak kita ini sangat besar, sangat berat, dan ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka ketika kita memegang itu, ini adalah amanah dan akan dimintai pertanggungjawabannya, kita akan sangat hati-hati menjalankan amanah itu, dan akan sangat serius serta akan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita diberikan amanah oleh partai. Rakyat memberikan amanah kita, dan partai memberikan amanah untuk kita. Partai akan melihat orang ini, kalau dia sekedar hura-hura, sekedar duduk, tidak ada perjuangan untuk masyarakat, mungkin partai akan menilai, wah ini periode berikutnya dia tidak perlu dicalonkan lagi, seperti itu. Nah, inilah kita orang-orang muda ini harus buktikan bahwa orang-orang muda memiliki visi
ke depan. Kita harus visioner dan kita harus mempunyai apa namanya apa ya ya semacam goal, tujuan yang ingin kita bawa ya. Jadi misalnya di periode kemarin alhamdulillah kami sudah memperjuangkan misalnya ambulan gratis untuk masyarakat. Nah di periode ini apa yang lagi yang harus saya perjuangkan untuk masyarakat? Target. Nah, jadi kita harus punya target perjuangan. Kita harus punya target perjuangan. Jadi buktikan bahwa orang muda itu bukan dengan mudahnya dia kemudian berhura-hura, dengan mudahnya dia bisa berleha-leha, dengan mudahnya dia tidak punya pengalaman untuk tampil. Bahkan sebaliknya, justru dengan semangat mudanya dia harus memberikan warna ya di tengah hiruk pikuk politik yang mohon maaf selama ini terlalu banyak senioritas ya daripada senior begitu kan. Nah, sekarang orang-orang muda sudah mulai tampil dan harus buktikan bahwa mereka juga bisa dan mereka juga tidak sekedar duduk ya bertepuk ikut rame baris ikut panjang gitu. Cuma sekedar melok ngerami ke baik. Oke Kak, singkat cerita Kak, sebenarnya Kakak nih sudah saat ini Kak, sebagai anggota legislatif Kak, apakah itu sudah sesuai dengan keinginan Kakak zaman muda dulu Kak sampai dan saat ini? Jadi kalau keinginan Kakak pribadi berpegang teguh dengan ayat khairun nas man anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah paling banyak manfaatnya buat orang lain. Nah, selagi saya bisa bermanfaat buat orang lain sampai kapanpun ya bermanfaat, sekarang misalnya di legislasi entah suatu saat di mana begitu kan. Jadi selagi kita bisa bermanfaat buat orang lain, maka kita harus memperjuangkan cita-cita kita. Tapi kalau ternyata kita tidak ada manfaatnya untuk orang sekitar kita, untuk orang lain, maka kita sedang memperjuangkan apa? Apakah hanya untuk memperjuangkan diri kita? Jadi prinsipnya kalau kita masih dibutuhkan, kalau kita masih bisa bermanfaat buat orang lain, kita harus mengejar cita-cita kita untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain. Kak, selain kita dewe kayak kemudian selain juga peranan sang pencipta Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, menurut Kakak siapa sih Kak yang berperan penting dalam hidup Kakak sehingga Kak jadi seorang yang seperti ini gitu? Jadi jujur kayaknya perlu doa beliau atau gimana gitu. Jadi Kakak alhamdulillah sampai dengan hari ini tidak pernah sedetik pun meninggalkan doa restu dari orang tua, terutama dari mama. Ya, kenapa? Karena doa restu inilah yang mengawal perjuangan. Ya, kalau tidak ada doa restu dari orang tua, mungkin di dulu Kakak tidak boleh melok organisasi. Di awal-awal dulu. Dan kalau dulu tidak boleh sudah melok organisasi, mungkin tidak bisa saat ini diamanahkan di legislasi. Jadi artinya doa dari ibunda itu luar biasa ya, yang menyertai perjuangan seperti ada pengalaman tadi Kak, mungkin Kakak setiap ada Papua akan telepon dulu minta doanya Kak? Pasti. Jadi misalnya akan melakukan perjalanan dinas salah satunya. Jadi sebelum berangkat tuh selalu minta restu dulu. Ya, minta restu dan temui langsung atau cuman Kak? By phone. Sekarang mau tinggal di mana Kak? Masih di tempat kita lama di Mata Merah. Di Mata Merah. Nah, jadi artinya ini luar biasa support dari orang tua. Nah, terus yang kedua ya keluarga, istri. Jadi selalu support. Nah, artinya orang tua, keluarga, istri dan anak-anak ini motivasi ya. Di belakang pria hebat betul. Ada peranan istri yang lebih hebat lagi. Betul. Jadi artinya seorang ibunda yang luar biasa mendoakan dan mengawal sampai dengan hari ini seorang papa ya. Nah, jadi termasuk ya ada kisah yang luar biasa yang momentum ya. Membuat motivasi ya bahwa saya harus menjadi orang sukses itu salah satunya dari orang tua begitu. Nah, ini yang tidak boleh kita tinggalkan selagi kita sebagai seorang anak, selagi kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua, kita harus all out dan maksimal. Jadi jangan sampai sekedar basa-basi ya. Jadi orang kan biasanya cuma untuk sekedar basa-basi, tapi tuluslah ya dengan cinta ya kepada kedua orang tua kita. Kak, sudah puaskah Kakak dengan apa yang Kakak dapatkan saat ini?
kepuasan itu adalah relatif. Kepuasan itu adalah relatif. Jadi kalau kita ditanya sudah puaskah kita memperjuangkan rakyat, sekarang kalau kita bicara tentang rakyat, tingkat kemiskinan Sumatera Selatan 12,7%. Target dari gubernur dalam RPJMD-nya menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 1 digit di bawah 10%. Nah, kalau ditanya apakah kita sudah berhasil memperjuangkan itu? Belum. Artinya dari sisi perjuangan politik kita masih terus harus mengawal bagaimana kesejahteraan rakyat ini itu menjadi prioritas bagi pemerintah. Pas perlu di komisi kakak ya? Pas perlu diproduksi ke komisi 5. Nah, yang kedua kalau ditanya tentang kepuasan secara batin, kita harus selalu bersyukur. Jadi alhamdulillah dikasih Allah kita dengan keadaan yang kayak sekarang. Nah, ini harus kita syukuri. Jadi jangan sampai ketika kita sudah ditanya kita tidak merasa puas terus, tidak merasa cukup. Nah, ini juga tidak baik. Jadi artinya kita bersyukur, insya Allah Allah akan selalu menambah nikmat kita. Nah, inilah yang kita sering dengar dari ustadz kita bahwa inama amalul biniat itu. Jadi cak niat kita, cara puas kita secara mungkin pribadi. Tingkat kepuasan itu hanya misalnya dengan harta kekayaan, hanya dengan kekuasaan. Mungkin orang yang sudah duduk di PR dia merasa, wah aku sudah puas, aku sudah duduk di sini. Tapi apakah niatnya sudah sampai di situ begitu? Sedangkan kita ini kan banyak, apalagi di legislatif ini amanahnya luar biasa, bebannya berat yang dititipkan oleh rakyat kepada kita, wakil rakyat ya itu kan. Jadi kepuasan kita adalah bagaimana kita nyingok rakyat ini tidak ketik lagi yang tidak makan. Tingkat kemiskinan ini berkurang, tidak ketik lagi yang tidak sekolah, tidak ketik lagi orang miskin yang tidak bisa berobat. Ini salah satunya. Jadi ini kalau diukur dari tingkat perjuangan seperti itu CAan. Jadi ya kita berharap kalaupun kita berjuang hari ini belum dinikmati oleh kita, maka yang kita perjuangkan akan dinikmati oleh anak cucu kita. Seperti itu. Ngomong-ngomong, ada nggak cita-cita kakak yang mungkin sampai sini yang masih belum terpenuhi, yang mudah-mudahan yang agak selalu berdoa ingin mencapainya kak, dan dengan dukungan semua pihak, entah itu keluarga kakak, orang tua gitu, kira-kira apa sih kak sebenarnya kak yang kira-kira masih belum, aku tuh pengen nian saya cak dulu mungkin kak, kakak misalnya pengen ada membantu dengan mobil ambulan, bisa membantu kan kakak dasarnya kan sebagai baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan Indonesia sendiri. Nah mungkin di yang ini kedua ini kak pengen kakak cita-cita kakak lah, pengen nian aku tuh misalnya mewujudkan yang kira-kira bisa bermanfaat kak, ada nggak kak? Ya, jadi salah satunya dari dulu kakak pengen buat dulu kita pernah buat Millennial Surujayapreneur MSP. Ini anak-anak muda ini yang tidak punya usaha, kita masuk ke dalam inkubator sehingga mereka kita latih dan punya usaha. Ini salah satu keinginan yang sampai hari ini terus kami kejar. Kenapa? Karena salah satu untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah dengan menambah tingkat pekerjaan. Nah, keinginan-keinginan seperti ini tentu tidak bisa kita secara pribadi, tapi juga kita butuh orang lain untuk mewujudkannya. Kita butuh tim, kita butuh partai, kita butuh semuanya, termasuk butuh CAan dengan TVRI-nya misalnya seperti ini. Nah ini keinginan yang sampai hari ini belum terwujud seperti itu, dan ini insya Allah akan terus kita kejar. Yang kedua, kalau ditanya keinginan, kita tentu ingin melakukan sesuatu yang terbaik. Nah, mungkin kulo merasa hari ini sudah melakukan yang terbaik, tapi menurut orang-orang sekitar belum. Nah, maka kulo berjuang bagaimana kita bisa terus melakukan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi bermanfaat bagi orang-orang sekitar tadi itu salah satunya dengan melakukan yang terbaik untuk mereka. Benar. Nah, saat ini kulo pribadi secara pribadi masih berjuang memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar seperti itu. Kalau keinginan dewek pribadi kak, kan tadi kan yang bagi masyarakat kak, pengen dewa karena haji sudah kayak bukan haji 2 kali, haji Pardin ya, jadi kalau alhamdulillah ya, secara ini kita dengan orang tua kita sudah memberangkatkan kedua orang tua ke tanah suci. Kita juga sudah memberikan kendaraan, memberikan rumah segala macam untuk orang tua dan mertua begitu kan. Ini sebetulnya bagian dari keinginan pribadi membahagiakan orang sekitar tadi. Jadi konsepnya adalah kalau kita sudah bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita ini, ya kita akan secara pribadi berbahagia. Benar. Jadi kalau ditanya keinginan pribadi seperti apa, nah jadi
ada yang ngomong, wah Saiful Fadli itu keinginan pribadi nyalon wali kota atau apa. Jadi apa kamu nyalonnya? Jadi untuk rekan-rekan, kawan-kawan yang netizen ya. Jadi kami di PKS ini kita punya mekanisme, ada sistem kaderisasi. Nah, mungkin saat ini di kaderisasi partai ada yang lebih berhak untuk dicalonkan seperti itu. Tapi prinsipnya kami secara kader ini adalah prajurit partai. Kalau partai memerintahkan, menugaskan, ya kita harus siap. Bahkan ketika partai menyuruh ente harus berhenti dari anggota dewan, tentu ada dasarnya misalnya kan. Nah kita harus siap, ya kita harus siap. Artinya kita ini adalah perpanjangan dari partai. Jadi tidak ada keinginan kulo secara pribadi menggebu-gebu, ambisius, itu tidak ada. Tapi keinginan secara pribadi adalah bagaimana kita membahagiakan orang-orang di sekitar kita tadi. Nah, kalaupun misalnya jalannya dengan menjadi orang nomor satu kita bisa membahagiakan orang, itu mungkin lebih banyak lagi bisa dibahagiakan. Itu adalah takdir dari Allah, mungkin seperti itu. Tapi Kak, ngomong-ngomong seandainya deh Kak, kita masih seandainya ya. Seandainya ada sekelompok organisasi misalnya Kak, atau dari masyarakat, pokoknya aku nak nyalon ke Dindo Saiful Fadli ini sebagai uang nomor 1 di Palembang nih, misalnya. Kalau tidak bisa lewat partai, kita lewat independen. Mana kakak Dewa nanggapi yang hal-hal itu Kak? Kalau kulo secara pribadi, karena kita duduk di DPR ini dari partai, maka kita akan komitmen dengan partai. Jadi kita akan semaksimal mungkin mengkomunikasikan dengan orang-orang yang mendukung tadi bahwa kulo lahir dari partai, dibesarkan oleh partai, dan kita tidak boleh meninggalkan partai. Itu prinsip. Jadi artinya boleh misalnya ingin mengusulkan, tapi silakan lewat mekanisme partai seperti itu, lewat PKS ingin mengusulkan Saiful Fadli misalnya seperti itu. Nah artinya kalau ditanya secara independen, ya tentu tidak akan bisa terjadi, karena saat ini kita ada di partai, dibesarkan partai, dan tidak akan pernah mengkhianati partai, begitu. Jadi itu CAan, artinya kami secara pribadi tidak ada ambisius untuk ke sana, tapi ketika partai memerintahkan, partai yang menugaskan pada kita bahwa kita harus maju dan kita harus siap sebagai seorang kader dan prajurit dari partai, seperti itu. Kak, sebelum kita akhiri podcast kita ini Kak, mungkin buat pesan Kak buat kaum milenial, apa Kak seharusnya kita nih dalam hal apalah yang kita menjadi motivasi diri lah Kak, bagi mereka kan ini kebanyakan milenial nih dikit-dikit nak begawe jadi PNS banyak kan, jadi pegawai banyak. Sebenarnya kan banyak Kakak berasal dari seorang wirausaha mungkin silakan Kak, waktu dan tempat kami persilakan. Ya pertama nih CAan nih luar biasa. Ini bincang-bincang kita santai tapi bermuatan, bergizi ya. Jadi rekan-rekan khususnya milenial, pertama jangan jangan takut dengan namanya politik. Ya tadi kenapa? Karena kalau rekan-rekan orang-orang baik ya yang ada dimanapun berada tidak masuk ke dalam dunia politik, maka dunia politik ini akan diisi orang-orang yang tidak baik. Betul. Jadi sangat disayangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menjaga niat kita ketika masuk dan gelanggang politik. Jangan pernah melenceng dari niat awal kita bahwa kita masuk ke dalam dunia politik bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk menjadi terkenal, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, yang berikutnya kita harus buktikan bahwa orang muda itu adalah orang yang penuh karya, penuh visioner. Jadi ketika kita dikasih amanah, kita harus sungguh-sungguh profesional menjalankan amanah itu, sehingga hasilnya adalah untuk kita juga. Ya, banyak orang yang ragu dengan anak-anak muda, banyak orang-orang yang mensangsikan jiwa-jiwa muda. Nah, kita harus buktikan bahwa orang-orang muda ini siap untuk tampil, orang-orang muda ini siap untuk mewarnai, seperti itu. Nah, yang terakhir yang ingin Kulo sampaikan, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik ya. Nah, jadi kita tidak menjadi seorang PNS, tidak menjadi seorang pegawai negeri ataupun apapun namanya, itu karena kita merasa kita berada di zona nyaman. Nah, untuk
menjadi orang baik itu tidak mesti harus di zona nyaman. Nah, kita harus berjuang. Intinya dimanapun kita berada, kita harus bisa menjadi orang yang baik. Ada istilahnya bercampur tapi tidak lebur. Bercampur tapi tidak lebur. Jadi kita silakan di dunia apapun kita, entrepreneur, kita ada di akademisi, kita ada di AS atau di mana, tapi kita tidak lebur dengan orang-orang yang jahat tadi. Jadi senantiasa kita selalu bersama-sama dengan orang yang baik. Energi positif ketemu dengan energi positif insya Allah akan menjadi gelombang positif, dan ini yang dibutuhkan oleh negara ini, dibutuhkan oleh kota kita ini ya. Kita ingin menjadi kumpulan orang-orang yang berenergi positif untuk membangun daerah kita menjadi lebih baik lagi. Intinya kayak kita gali potensi diri masing-masing. Yes. Karena yang tahu dengan diri kita dewek. Betul. Bukan orang lain, mana? Orang lain. Iya, jadi aku kebacaan aku nyuting itu lah. Nah, ini berbuat baik ini. Iya, kan? Ya, jadi CAAN mengajak kawan-kawan netizen mengenalkan dengan orang-orang yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Ini salah satu contoh anak muda yang kreatif. Luar biasa. Oke, terima kasih Kak Saiful atas bincang-bincangnya, atas wawancaranya hari ini. Kami mohon maaf atas sudah mengganggu waktunya. Ini netizen saya cukup lama nyari jadwal beliau. Kadang saya yang nggak bisa, kadang beliau yang lagi dinas luar kota. Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana ya. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini, wawancara kita hari ini bergizi semua lah. Apa yang kira-kira yang baik-baik silakan diambil, namun yang kiranya ada yang buruk gak usah diambil ya. Syekh Saiful. Terima kasih atas terima kasih atas peran sudah nonton di channel Al-Muzar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pakai masih lagi ya. Iya, cakep.